Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang ingin mencapai impiannya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana ini adalah merupakan satu hal yang diketahui dan wajib diketahui oleh seluruh honorer dan P3K, bahwa dua hak yang membuat P3K akhirnya setara dengan PNS. Ini berdasarkan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Bapak Ibu terkait dengan hal ini, apa kira-kira dua hak yang membuat P3K akhirnya setara dengan PNS ini berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh honorer dan para P3K di tahun 2024 tahun ini. Di mana sebelumnya bahwa P3K sepertinya setengah hati menerima jabatan sebagai ASN P3K lantaran tidak jelas bagaimana hak dan kewajibannya. Tetapi berkat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mana di dalamnya tertuang kesamaan hak dan kewajiban antara P3K dengan PNS, maka itu adalah suatu hal yang wajar disyukuri oleh seluruh honorer dan P3K karena kedudukan antara P3K dan PNS itu setara. Pemerintah saat ini sangat berfokus dalam kesetaraan dua jenis kepegawaian, yaitu P3K dan PNS. Masih banyak yang merasa bahwa P3K dan PNS masih terdapat kesenjangan. Sebenarnya tidak, karena sama-sama status ASN. Oleh karena itu akhirnya pemerintah mensahkan aturan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang di dalamnya membuat kesetaraan antara PNS dan P3K. Kesetaraan tersebut terlihat dari dua hak yang membuat P3K akhirnya setara dengan pegawai negeri sipil. Nah, apa itu kira-kira Bapak Ibu? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui lewat informasi ini. Ikuti terus informasi berikut. Pendasaran dua hak tersebut apa saja? Yuk simak artikel ini sampai selesai. Dua hak tersebut meliputi jaminan sosial dan pengembangan diri. Pertama, hak jaminan sosial yang sangat membuat para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini akhirnya setara dengan pegawai negeri sipil atau setara dengan PNS. Sebab dalam hak jaminan sosial membuat para P3K mendapatkan jaminan seutuhnya, yaitu jaminan pensiunan yang selama ini diimpikan para P3K akhirnya terkabul dengan adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Yang kedua, hak pengembangan diri juga termasuk salah satu hak yang membuat kesetaraan para P3K dengan pegawai negeri sipil. Jadi dengan hal ini, dua hal ini benar-benar diakui bahwa P3K dan PNS itu sama atau setara. Toh namanya sama, aparatur sipil negara atau ASN. Sebab dengan adanya hak pengembangan diri membuat para P3K dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Pengembangan diri dalam arti tentunya itu untuk mengisi para P3K untuk lebih berkualitas, misalnya dalam hal memperoleh pelatihan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, yang akhirnya itu adalah merupakan hak P3K dan PNS. Selain dua hak di atas, para pegawai negeri sipil dan P3K juga mendapatkan 5 hak lainnya yang meliputi sebagai berikut. Pertama adalah hak penghasilan. P3K dan PNS sama-sama dihargai oleh pemerintah
dalam melaksanakan kegiatannya dengan memberikan penghasilan tetap setiap bulan dan ditinjau setiap kali ada peninjauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya kenaikan gaji berkala dan kenaikan golongan. Yang kedua, hak tunjangan dan fasilitas. Keduanya, baik PNS maupun para P3K, berhak atas tunjangan fasilitas. Tentunya fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh para P3K dan PNS. Yang ketiga adalah hak lingkungan kerja. Poin keempatnya yaitu hak bantuan hukum, dan kelima adalah hak motivasi. Yang pada dasarnya kesemua kelima hak ini adalah hak PNS dan P3K setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen aparatur sipil negara atau tentang ASN. Itulah informasi yang akan disampaikan dalam artikel ini Bapak Ibu ya. Semoga ini nantinya menjadi satu realita ketika peraturan pemerintah terkait dengan turunan Undang-Undang ASN 2023 telah terbit, maka semuanya ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini merupakan satu kabar sukacita yang memompa semangat honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Apalagi kriteria pemerintah dalam hal pengangkatan honorer nantinya, terutama yang telah tertuang atau yang telah termasuk dalam database BKN, bahwa penilaian kinerja tahun 2023 tahun ini itu juga menjadi tolok ukur pemerintah untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Yang mana katanya pemerintah itu akan dimasukkan dalam platform penilaian khusus yang mana the best-nya itu nantinya diangkat menjadi ASN P3K. Tentunya itu baik penuh waktu atau paruh waktu. Yang dimaksud adalah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Semoga saja para honorer ya semuanya bisa lolos dari kesemuanya ini yang akhirnya nantinya para honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, itu informasi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu P3K juga. Selamat ya, hak dan kewajiban setara dengan pegawai negeri sipil. Jadi, jangan sampai berkecil hati dengan status P3K, karena hak dan kewajibannya, kesetaraannya telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang disebut dengan Undang-Undang ASN 2023. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.